Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Sungguh benar Bapa di surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, oleh karena besar anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari penyertaan Tuhan sungguh kami rasakan membimbing arah pikiran dan hati kami kepadamu. Dan nyata pada pagi hari ini Tuhan, kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru dari Tuhan, dan semangat yang baru. Terima kasih Bapa untuk semua saudara-saudara kami yang telah berkenan bangun di pagi hari ini untuk bersama-sama bersyukur kepadamu, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan juga kami bersama-sama dengar-dengaran akan firman kasih karunia-Mu. Diberkatilah semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku, mengawali pekan ini saudaraku, ya ini adalah sudah minggu yang kedua, ya tanggal 5 Mei 2025 kita menjalani pelayanan kita dan segala pekerjaan kita saudara-saudaraku, ya terutama penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, salam sehat untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita kembali bersama-sama membuka Alkitab kita, saudaraku, dari Galatia pasal 6. Ya, Galatia pasal 6. Kita akan lanjutkan ke ayatnya yang ke-7, ya. Saudara, ayatnya yang ke-7. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kemarin saudaraku, atau hari Sabtu yang lalu kita sudah mengakhiri penjelasan kita, ya, di ayatnya yang ke-6, dan sekarang kita masuk ke ayatnya yang ke-7, ya. Ayat 7. Kita akan sama-sama membaca dari Galatia pasal 6 ayat 7, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Ya, saya akan membaca untuk kita semua, ya. Ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya Bapak Ibu Saudara, tentang hukum tabur tuai, kita ya beberapa hari ke depan akan banyak membicarakan ini, oleh karena banyak orang yang salah memahami tentang hukum tabur tuai ini. Ya, jadi memang hukum tabur tuai itu masih berlaku sampai saat ini. Ya, selama kita ada di dunia ini, ya hukum sebab akibat, ya itu akan tetap akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab apa yang ditanam orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, saudaraku, kita mengawali dari kata-kata di ayatnya yang ke-7 ini, ya. Rasul Paulus mengatakan, jangan sesat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kalau sudah bilang jangan sesat, ya banyak orang yang keliru untuk memahami hal ini. Apakah memang orang percaya masih bisa sesat, Bapak Ibu Saudara?
Apakah orang-orang kudusnya Tuhan masih bisa tertipu? Bukankah Roh Kudus telah mendiami kehidupannya, mendiami hatinya? Bukankah Roh Kudus telah tinggal di dalam diri orang yang sudah percaya? Apakah masih bisa tertipu orang yang sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan? Masih bisakah mereka disesatkan? Nah, Saudara, justru kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat Tuhan di Galatia, karena justru mereka telah terjadi mengalami penyimpangan, saudaraku, dan penyimpangan pemikiran dan juga kepercayaan dari orang-orang Yahudi ini sudah sampai di taraf yang bisa disebutkan sesat. Nah, sesat biasanya, Bapak Ibu Saudara, orang biasanya ya kalau dikatakan sesat itu sudah dan kadang dianggap menghakimi. Kalau sudah dibilang sesat, berarti sudah jatuh kepada hal yang mengarah kepada penyembahan berhala atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak selalu orang yang disebutkan orang yang sesat itu adalah orang yang sudah menyembah berhala, ya, sudah setiap hari orang itu melakukan kejahatan, ya. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita memahami Rasul Paulus katakan jangan sesat, artinya jangan tertipu, ya. Jangan tertipu tentang apa? Jangan tertipu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, saudaraku, bagaimana itu bisa kita bisa ukur, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang percaya masih bisa disesatkan oleh dunia ini? Nah, saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat dulu di Matius pasalnya yang ke 27 ya. Matius 27 ya. Bagaimana kita memahami orang-orang yang disesatkan pikirannya tentang Tuhan, ya. Di Matius 27, Bapak Ibu Saudara. Matius 27 ya, ayatnya yang saya akan membaca dari ayatnya yang ke-27 ya. Nah, Matius 27 mulai dari ayat 27 dikatakan, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi saudaraku, di sini kita lihat dikatakan mengolok-ngolokkan, mengejek ya Yesus Kristus,
mereka mempermainkan. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara yang kita lihat, ya, pengertian bahwa mereka sudah menjadi sesat dan mereka mengejek, ya, Tuhan Yesus dan berusaha untuk mempermalukan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku, itu yang kita dapat baca, ya, mengenai kisah kehidupan ketika Yesus Kristus ada di bumi ini, saudara-saudaraku, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada saat itu mengejek Yesus Kristus, ya, tidak mau mengakui dia sebagai raja, sebagai Mesias, dan berusaha untuk mempermalukan Yesus Kristus di hadapan banyak orang dan menolak mempercayai pengajarannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana saat ini, saudara-saudaraku, kita memahami di mana sesudah Yesus Kristus mati dan dikuburkan serta bangkit naik ke surga, lalu saudara-saudara, Yesus Kristus mewahyukan firman rahasia melalui hambanya Rasul Paulus untuk disampaikan berita Injil kasih karunia Allah, kabar baik yang menyelamatkan, ya, berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus, kematiannya di atas kayu salib kepada semua orang sebagai jalan keselamatan. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi kepada Rasul Paulus selama di dalam pelayanannya. Banyak orang yang mengejek dia, banyak orang yang ingin mempermalukan dan bahkan, ya, memenjarakan Rasul Paulus, saudara-saudaraku, ya, supaya tujuan mereka adalah agar menghentikan, ya, pemberitaan kabar baik tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat bahwa, ya, siapapun saudaraku yang setia, ya, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kebenaran Allah, tentang kasih karunia-Nya, ya, tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka orang-orang yang mengejek, ya, orang-orang yang berusaha untuk mempermalukan pembawa berita Injil kebenaran, Injil Kristus itu, saudaraku, itu tidak bisa terhindarkan lagi, ya, bahwa mereka akan menerima berbagai macam tuduhan dan fitnah sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia hidup di bumi ini, ya, orang-orang yang menolak kebenaran akan terus berusaha untuk mempermalukan, ya, pemberita kebenaran, pemberita kabar baik. Nah, saudaraku, itulah kenyataan yang kita lihat, yang bisa kita alami sendiri kalau kita terus memberitakan kebenaran Injil Kristus. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Sebab di dunia ini terlalu banyak orang yang telah disesatkan pikirannya, terlalu banyak orang yang mencintai hal-hal yang jahat di mata Tuhan, dan saudaraku, mereka, ya, mengejek dan mereka ingin menutup pintu hati daripada orang-orang supaya tidak bersedia mendengarkan kebenaran Injil Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau itu kita lihat adalah merupakan hal yang dengan mudah kita pahami kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Kristus memperlakukan, ya, firman Tuhan dengan hati yang sangat jahat, Bapak Ibu Saudara,
ya kita bisa memahami, artinya memang mereka karena tidak ada terang di dalam hati mereka, tidak ada kebenaran di dalam diri mereka, maka mereka akan menganggap bahwa setiap pemberitaan kebenaran yang disampaikan oleh pemberita kebenaran adalah merupakan sesuatu hal yang tidak masuk akal, ya, saudara. Tetapi bagaimana dengan orang-orang percaya? Bagaimana dengan orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah tahu kebenaran, Bapak Ibu Saudara, ya, yang sudah mengerti tentang keselamatan hidup yang kekal, kasih karunia Tuhan? Bagaimana dengan mereka kalau mereka akhirnya memberikan diri mereka disesatkan oleh orang-orang atau yang disebut dengan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, Bapak Ibu Saudara? Apa yang menyebabkan mereka bisa terjadi mengalami hal yang seperti itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat teguran daripada Rasul Paulus. Ya, kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh jemaat Galatia ini, saudara-saudaraku, oleh sebab mereka, ya, orang-orang jemaat di Galatia ini, Paulus katakan, ya, kita lihat dulu di Galatia pasal 1, saudara-saudara. Galatia pasal 1, ya, bagaimana jemaat Galatia ini awalnya mereka menyangkali kebenaran dari hal apa, Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka lama-lama, ya, semakin ke sana mereka semakin menyimpang dari kehendak Tuhan. Itu dimulai dari mana, Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari hal yang paling mendasar, saudara-saudara, ya, yaitu tentang berita Injil, kabar baik yang telah mereka terima dari awal dari Rasul Paulus. Kemudian mereka bergeser kepada pengajaran yang lain yang berbeda, yang bertentangan dengan kebenaran Injil tersebut. Kita lihat di Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, berbalik dari Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita bersyukur oleh karena di awal kita mendengarkan tentang berita keselamatan, berita Injil kebenaran Kristus yang memberikan kepada kita suatu pengetahuan yang benar, ya, tentang Kristus, yaitu kasih karunia-Nya, kematian, penguburan dan kebangkitannya yang telah, ya, menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dengan pengetahuan yang sederhana itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita mengerti tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan kepada kita, bahwa hidup kita telah diselamatkan, bahwa kita telah memperoleh jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi itu adalah merupakan suatu permulaan. Permulaan dari sebuah pengenalan akan jalan kehidupan yang baru. Amin. Saudaraku, ya, namanya juga jalan kehidupan yang baru. Berarti ada yang hendak dituju. Ya, ada, ya, satu proses bagaimana kita sampai kepada tujuan, ya, tujuan yang Allah tetapkan, ya, memulai dari kehidupan keselamatan kita, ya, di dalam Kristus Yesus, dan itu harus kita jalani, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana
yang Allah kehendaki, dan kita tidak boleh ya berhenti ya, dan kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi arah daripada kehidupan kita berlangsung, saudara-saudaraku ya. Nah, karena tentu saja Tuhan menyelamatkan kita, saudara-saudara, karena ada suatu tujuan yang jelas ke depan. Bukan ya Tuhan menyelamatkan kita lalu membiarkan kita berjalan menurut apa yang kita kehendaki sendiri, saudaraku. Nah, karena itulah maka kita lihat tadi, saudaraku, sebagaimana yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia ini, Rasul Paulus menegur mereka. Karena apa? Karena Paulus katakan, ya aku heran ya melihat kamu, karena kamu begitu lekas, begitu cepat sekali berbalik, berputar. Ya itulah hati manusia, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak dijaga dengan kebenaran firman Tuhan, kalau tidak datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dan tidak tetap setia, saudaraku, ya belajar tentang firman Allah yang menyelamatkan hidup kita, maka saudaraku, godaan untuk berbalik atau berubah pemikiran, ya itu akan bisa terjadi kepada orang-orang yang percaya. Dan saudaraku, yang sangat mendasar kita lihat di sini adalah bahwa penyangkalan itu, saudaraku, yang paling mengherankan adalah bahwa orang-orang percaya di Galatia ini adalah mereka dikatakan memutar balikan. Mereka percaya kepada hal yang berbeda, ya, memutar balikan Injil, berita, kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kabar tentang keselamatan ini, pengajaran tentang keselamatan hidup yang kekal ini tidak lagi jelas, ya, di dalam sebuah pemberitaan, atau dikaburkan, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam pemberitaan firman, tidak disinggung lagi, ya, di dalam setiap pemberitaan tentang kasih karunia Tuhan, tentang salib Kristus, malah sudah memberitakan hal-hal yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan salib Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari situlah diawali penyimpangan, ya, akan kebenaran itu di dalam kehidupan seseorang atau dalam satu kelompok tertentu. Seperti jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dikatakan, ya, lalu kamu mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengecaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita menerima kebenaran, kita mempercayai tentang salib Kristus sebagai kebenaran yang paling fundamental. Amin. Sebagai pengetahuan yang harus dimiliki setiap orang supaya bisa menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Saudaraku, kalau hal berita tentang keselamatan hidup yang kekal itu tidak lagi, ya, disampaikan dengan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka yang lainnya itu juga semua juga hal-hal yang berhubungan dengan praktek kehidupan itu tidak akan relevan lagi, saudaraku. Tidak lagi menjadi masuk akal kalau diukur dari apa, saudaraku? Kalau diukur dari kebenaran yang seharusnya, ya, membingkai kehidupan kita sebagai orang yang percaya, harus selalu dikonfirmasi, ya, beritanya, dikonfirmasi kepercayaannya, ya, divalidasi, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan, ya, pengertian tentang Injil itu sendiri. Kalau sudah menyimpang
dan kalau sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, maka berarti sudah ada pengaruh-pengaruh yang buruk dari luar, pengetahuan-pengetahuan yang membuat merosot kebenaran yang telah dipercayainya dan beralih kepada hal-hal keinginan manusia, bukan kehendak Tuhan lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ya, tujuan daripada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang berusaha untuk memutarbalikkan Injil Kristus, tujuan mereka adalah, saudaraku, sudah dikatakan tadi, adalah ya untuk mengejek, untuk ya menyatakan hal-hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara, tentang Yesus Kristus. Kalau mereka menolak pengajaran tentang kebenaran Injil Kristus, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sedang mengejek, ya, sedang ingin mempermalukan ya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, disinilah saudara-saudaraku pentingnya konsistensi daripada ya orang-orang percaya, pemberita pengajar yang benar. Ya, saudaraku, kita harus tetap konsisten dan setia sekalipun orang lain mengejek, sekalipun orang lain itu menganggap yang kita sampaikan itu adalah ya sesuatu yang tidak penting atau tidak bermutu. Ya, saudaraku, kita harus tetap setia menyampaikannya kepada semua orang, dan kita tidak boleh bergeser dan berpaling, mengarahkan, mengubah ya berita yang kita sampaikan hanya karena ejekan atau hal-hal yang negatif disampaikan oleh orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya pernah ya ada orang mengatakan bahwa yang saya sampaikan itu, katanya, yang saya ajarkan itu adalah hal yang sangat hanya seputar daripada dasar-dasar saja. Sedangkan orang itu merasa bahwa dia sudah menyampaikan firman yang sangat tinggi, di level ya yang sangat tinggi, dan yang telah menunjukkan bahwa dia sudah jauh lebih hebat, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah merupakan kejatuhan dan kesombongan manusia, saudara. Karena apa, saudaraku? Karena bagaimanapun ya sebuah bangunan kalau dasarnya saja ya tidak kokoh, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus telah pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang bagaimana membangun rumah. Ya, yang pertama ada orang yang membangun rumah di atas pasir, katanya, saudara. Kemudian ya datanglah gelombang, ya datang angin, saudaraku, dan tidak lama rumah itu akan roboh. Karena apa? Karena dasarnya tidak kuat, saudara-saudaraku. Tapi Yesus mengatakan ada orang yang membangun ya di atas batu yang kuat, yang keras, fondasi yang kuat, saudaraku. Maka ya sekalipun datang ombak, sekalipun datang angin ya dan badai, saudaraku, rumah itu akan tetap berdiri kokoh karena fondasinya dibangun di atas fondasi yang kuat, yang kokoh, dan yang permanen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita pun sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, kita ya saat ini, saudaraku, menanam dan menaburkan benih firman kebenaran. Adalah kita harus benar-benar ya menjamin bahwa pemberitaan kebenaran firman yang kita sampaikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Amin, saudaraku. Ya, kita tidak bisa ya menjadi seorang pemberita firman, seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi
tidak menjelaskan tentang hal yang paling mendasar kepada orang lain, yaitu tentang kebenaran Injil Kristus, tentang kasih karunia-Nya, di dalam Yesus Kristus, pengorbanannya, pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita, darahnya yang tertumpah di atas kayu salib harus menjadi poin yang paling utama kita sampaikan kepada semua orang, siapapun Bapak Ibu Saudara, dari level pengetahuan apapun, pendidikannya apapun, pengalamannya apapun. Satu hal yang paling dibutuhkan oleh semua orang adalah mereka perlu mendengarkan berita kabar baik tentang Yesus Kristus yang telah rela mati berkorban di atas kayu salib untuk membuktikan kasih Allah kepada dunia, kasih Allah yang sempurna, dan bahwa hanya melalui iman, bukan karena perbuatan-perbuatan, setiap orang memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena ini adalah fondasi, karena ini berita kabar baik, Injil kasih karunia, Injil keselamatan ini adalah merupakan fondasi yang dapat membuat orang berada di posisi yang kuat di hadapan Allah. Maka saudara-saudaraku, fondasi ini jugalah yang ingin dikacau balaukan oleh iblis, oleh setan. Dia akan memulai menyesatkan orang-orang dari pemberitaan ini, saudara-saudaraku, dari hal yang paling mendasar ini. Nah, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang percaya, saudara dan saya harus terus mempertahankan kesetiaan kita untuk terus memberitakan kebenaran ini kepada semua orang tanpa hentinya. Saudaraku, karena apa? Karena kehidupan kita pun sebagai orang percaya di hadapan Kristus dibangun di atas fondasi ini. Itu sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat Roma, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudaraku, di situ ada kekuatan Allah, di situ ada hikmat Allah yang menolong kita untuk membuat kita mengerti bahwa arah perjalanan kehidupan kita sedang berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan kita terus menabur. Amin. Menabur di dalam roh dan kebenaran. Kehidupan kita dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang kuat, yang berkaitan dengan kebenaran Injil kasih karunia Allah. Maka segala hal yang kita lakukan pun adalah berkaitan dan divalidasi, dikonfirmasi oleh setiap firman Allah bahwa arah daripada kehidupan kita tidaklah menyimpang dari kebenaran Injil Kristus. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengetahuan tentang Injil keselamatan ini, Injil kasih karunia Allah ini, harus digembalakan dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Harus digembalakan dengan pengetahuan akan kebenaran yang dibagi dengan tepat. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa terus menabur. Amin. Karena Tuhan yang menyediakan benih untuk kita menabur, dan benih itu Allah yang mengadakannya, Tuhan Yesus yang menyediakannya. Maka saudara dan saya tidak akan jemu-jemu untuk berbuat baik. Amin. Nah, itu saudaraku di Galatia pasal 6 itu ayatnya yang ke-10, dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Amin. Pasti selalu ada kesempatan bagi kita, saudaraku, karena kita masih diberikan waktu hidup di dunia ini. Maka marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Amin. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kita akan dalami bagian ini di hari-hari yang akan datang. Dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya, saudara-saudaraku, supaya
kita memahami di mana kita harus menabur, Bapak Ibu Saudara, ya, supaya kita benar-benar bisa menuai yang sesuai. Ya, tuaian kita harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukannya merasa bahwa sudah ya menuai banyak di dalam kehidupan ini, tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, sudah ada warning, peringatan daripada Rasul Paulus bahwa suatu saat ya setiap perbuatan kita akan dibawa ke hadapan Kristus Yesus untuk diuji. Apakah itu adalah ya hasilnya adalah emas, perak, dan batu permata? Apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Ataukah itu bentuknya adalah ya sebagai kayu, rumput kering, dan jerami yang apabila diujikan dengan api, ya saudaraku, ya itu akan hangus. Melainkan berbeda dengan ketika diujikan ya dengan api terhadap emas, perak, dan batu permata, itu akan tetap bertahan. Itu artinya ya menabur di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ini adalah sebuah perjalanan panjang ya kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Sehingga saudaraku, ya sebagaimana dikatakan seperti seorang petani, kalau dia menabur, ya sejak dia memikirkan bagaimana menanam, dia tetap akan bersabar menantikan bagaimana dia ya seorang petani setelah menabur benih, dia juga akan menyiram, ya akan menjaga Bapak Ibu Saudaraku supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya ya tiba waktunya nanti menuai dengan sesuai dengan apa yang diharapkan, bukan berakhir dengan satu keadaan di mana orang itu menjadi kecewa karena ya tidak mendapatkan hasil tuaian yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan kepastian kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberikan jaminan Roh Kudus akan menolong kita, saudaraku, supaya kita bisa tetap menabur, ya, menaburkan benih kebenaran, supaya kita menuai hal-hal yang bernilai tinggi di hadapan Allah. Apa yang kita kerjakan itu Bapak Ibu Saudara selaras sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Itulah harapan kita semua Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita tak jemu-jemu, ya, tidak ada bosan-bosannya saudaraku, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-9, Galatia pasalnya yang ke-6, itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Kita pasti menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, ini bukan berbicara tentang keselamatan lagi, saudaraku. Ya, ini bukan berbicara tentang bagaimana berjuang supaya masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Ya, ini sudah berbicara tentang bagaimana kita ya menabur, bagaimana kita menanam, ya, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Allah, karena Tuhan Allah menyediakan upah bagi kita, menyediakan mahkota kebenaran untuk kita, orang-orang yang setia terus menjalankan kehidupan yang berkenan kepadanya. Nah, nanti semuanya itu akan dievaluasi di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum hari itu tiba, Bapak Ibu Saudaraku, maka apa yang kita perlukan adalah kita harus tetap setia bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran. Dan kita sebagai saudara-saudara seiman, Paulus katakan di ayat 2 Galatia 6, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, sebab dengan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah ya semua kita yang terus setia kepada kebenaran Injil Kristus, kita tetap setia
di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya Tuhan, kita dimampukan semuanya, ya kita disanggupkan semuanya untuk bisa menghidupi setiap firman kebenarannya yang dibagi dengan tepat, untuk menggembalakan, untuk menuntun hati dan pikiran kita agar tetap konsisten, bisa tetap setia di dalam tugas pemberitaan akan kabar baik, pemberitaan tentang kabar keselamatan, tentang kasih karunia Allah bagi semua orang yang percaya, diberikan jaminan kehidupan keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya, supaya nanti ketika berhadapan dengan Kristus Yesus, apa yang kita kerjakan dievaluasi oleh Tuhan Yesus, ternyata semuanya berkenan di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk kehadiran kita pada pagi hari ini semuanya. Salam sehat untuk kita. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih mengawali minggu yang akan kami jalani, hari-hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan tetap mengarahkan hati dan pikiran kami, berfokus bagaimana kami tetap menabur dan bagaimana kami terus melakukan segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oleh karena kami terus membangun di atas pondasi kebenaran yang sangat kokoh dan kuat, yang membuat kami terus mampu bertahan untuk melayani Tuhan, mampu bertahan untuk mengerjakan segala sesuatu apa yang kami lakukan, menabur di dalam roh dan kebenaran, karena kami percaya kami pasti dimampukan juga bukan hanya menabur, tetapi juga untuk menuai bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kami yang telah bangkit dan yang telah dipermuliakan. Kami juga akan ikut dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. 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 Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Semangat, salam sehat. Kembali kepada Pak Pendeta dosen Pardosi. Dan kita sudah firman Tuhan dengan luar biasa.